Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Delpi Sapitri dengan nomor NIM 105200139, Devi Permatasari dengan nomor NIM 105200302, dan Iksanuddin Arsyad dengan nomor NIM 105200128. Baiklah, di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah penghantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH, dari kelas 3E Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai dua contoh kasus, di mana kasus pertama yaitu perbuatan yang melanggar hukum positif atau hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, dan kasus yang kedua perbuatan yang melanggar hukum tidak tertulis pada sistem hukum. Berikut contoh kasus yang melanggar hukum positif atau hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Bribka MB menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Gorontalo. Hasil Bribka MB terbukti melakukan penembakan ke udara dalam keadaan terpengaruh minuman keras hingga melukai seorang anak. Korban sendiri merupakan bocah berusia 7 tahun, warga desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pada hari Jumat yang lalu sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan juga sudah langsung hari itu juga malam hari sudah dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Jika dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1, ketentuan umum yang dimaksud dengan disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, ataupun perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Jika dilihat dari kasus pertama ini, polisi tersebut telah melakukan pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran terhadap kewajibannya sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 5 telah jelas tertulis dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, sudah jelas bukan bahwa tindakan tersebut sudah dikatakan melanggar hukum karena sebagai aparat kepolisian sudah tidak bisa memberikan contoh yang baik yang berdampak buruk kepada kehormatan dan martabatnya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apalagi, tindakan di bawah kesadarannya tersebut juga mengancam nyawa orang lain. Selanjutnya, contoh kasus perbuatan yang melanggar hukum tidak tertulis pada sistem hukum. Woi, anak kubu, kubu gandran, Sama adat budaya, tidak boleh pemain ini. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswi yang sedang menjalani KKN di sebuah desa Kubu Kandang, tepatnya di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi, melakukan pencelaan terhadap nama desa tersebut dengan mengatakan nama anak kubu. Dalam pandangan setempat, warga dan kepala desa Kubu Kandang merasa tersinggung dengan ucapan mahasiswi itu karena celaan tersebut dianggap kurang terpuji dan telah mengarah kepada pelanggaran hukum yang ada di desa dan pemerintahan desa setempat. Untuk menyelesaikan masalah, dilakukanlah sebuah musyawarah, di mana hasil dari musyawarah tersebut ialah mahasiswi KKN dijatuhkan sebuah sanksi denda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa Kubu Kandang itu. Karena baik perbuatan, tingkah laku, dan perkataan yang salah sudah ada di Undang-Undang Desa, maka wajib hukumnya untuk dipertanggungjawabkan. Dari hasil kesepakatan bahwa mereka yang mencela dikenakan denda adat berupa kambing beserta selemak manis, pisau sebilah, kain putih sekabung dan asam-asaman, dan sirih sepinang lengkap.
Itulah contoh hukum yang tidak tertulis, di mana hukum tersebut memang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, tetapi peraturannya telah tertanam serta dipatuhi oleh wilayah tertentu atau adat tertentu, sehingga jadi suatu pedoman dalam tatanan penerapan kehidupan bermasyarakat. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dan sanksi yang diberikan di dalam hukum positif sudah jelas tertulis, sedangkan sanksi yang diberikan di dalam hukum tidak tertulis biasanya didapatkan setelah adanya musyawarah bersama ketua adat di daerah tertentu.